berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa kita dan jeleknya amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri. Wa qala aidan, dan dia juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu dari Adam itu dia ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu dari keduanya dia ciptakan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya lah kalian sekalian saling meminta satu sama lain, dan juga jagalah hubungan rahim, hubungan persahabatan sama kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah amat menjaga dan mengawasi kalian. Wa qala aidan, dan dia juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang amat besar. Amma ba'd, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini mama, alim ulama, cadia pandai, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Pada hari ini kita akan menyaksikan momen bersejarah, sakral dan bernilai ibadah, yaitu pernikahan antara saudara kita Septrianto dengan saudari kita Umi Kalsum. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, Allah mencanangkan pernikahan untuk tujuan yang luhur, bukan tujuan yang remeh. Sebab Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia ciptakan pasangan-pasangan untuk kalian. Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tentram, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Yaitu litaskunu ilaiha, agar merasa condong, tentram kepada pasangannya. Lalu mawaddatan wa rahmah, kasih dan sayang. Atau yang sering kita dengar yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Inilah tujuan pernikahan, inilah tujuan rumah tangga. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah, kalau memang suatu rumah tangga tidak terwujud sakinah, mawaddah, warahmah, berarti ada masalah pada pernikahannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, lantas bagaimana cara kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah?
Caranya yang pertama, hendaknya memilih pasangan yang baik. Kalau seorang suami ingin mendapatkan istri yang baik, istri ingin mendapatkan suami yang baik, hendaknya memilih pasangan dengan baik. Sebelum menikah, pilih pasangan yang baik, bukan asal-asalan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu bi arba', limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha, fafar bidatin din taribat yada." Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 perkara, karena 4 pertimbangan. Apa itu? Pertama, karena hartanya, dia kaya. Walihasabiha, karena nasabnya, dia berasal dari keluarga yang bernasab mulia. Walijamaliha, dan karena kecantikannya. Lalu yang keempat, karena agamanya, baik agamanya. Lalu Nabi berkata, pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, seorang wanita memilih calon suami yang kaya, itu boleh. Dan seorang pria memilih wanita yang kaya, itu juga boleh. Dan juga seorang pria mencari wanita yang bernasab mulia dan cantik, itu boleh. Begitu pula seorang wanita memilih pria yang bernasab mulia dan tampan, itu pun boleh. Semuanya diperbolehkan. Tapi Nabi memberikan bimbingan, fafar bidatin, pilihlah yang beragama baik. Artinya hendaknya yang dijadikan pilihan pertama dan utama yaitu agama. Hendaknya agama yang baik. Kekayaan bukan sesuatu yang pertama. Nasab bukan sesuatu yang utama. Begitu juga kecantikan dan ketampanan. Karena semua itu akan lenyap seiring perubahan zaman. Adapun agama, inilah yang akan mengantarkan seorang untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lantas bagaimana hadirin cara seseorang mendapatkan pasangan yang baik? Caranya bisa dengan memperhatikan akhlak pasangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ibadahnya dan bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya dan semacamnya. Atau bisa juga dengan mengetesnya, mengujinya. Ini diperbolehkan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, bahwasanya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami punya budak perempuan yang dipercaya menjaga kambingnya. Namun suatu hari, kambing milik Muawiyah ini diterkam oleh serigala. Akhirnya Muawiyah pun marah. Lalu ia menampar budak wanitanya tersebut. Setelah menamparnya, dia pun merasa menyesal. Kemudian dia mendatangi Nabi, bermusyawarah bersama Nabi, meminta pendapat kepada Nabi. Wahai Nabi SAW, bagaimana dengan budak wanita ini? Apakah saya bebaskan atau tidak? Kata Rasulullah, tunggu dulu. Datangkan dulu budakmu di hadapan. Akhirnya dibawalah budak ini di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau pun bertanya, Aina Allah, di manakah Allah? Budak menjawab, sama di atas langit. Dalam riwayat lain, budak wanita menunjuk arah langit. Di mana Allah? Di atas langit, kata budak wanita itu. Lalu Rasulullah kembali bertanya, Man ana? Siapa aku? Budak itu menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Setelah mendengar jawaban budak ini, beliau pun berkata kepada Muawiyah, majikannya, Aqtiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah wanita ini, bebaskanlah budak ini, karena dia seorang wanita mukminah. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, hadis ini memang berbicara tentang membebaskan budak. Tapi para ulama menjadikan hadis ini juga sebagai dasar bolehnya menguji calon pasangan. Artinya kita boleh menguji calon pasangan dengan memberikan pertanyaan untuk mengecek bagaimana kualitas agamanya, bagaimana kualitas akhlak. Itu diperbolehkan. Sebab memilih pasangan hidup bukan seperti memilih kucing dalam karung. Karena dia akan menjadi orang yang menemani seseorang sepanjang hidupnya. Karena itu harus memilih dengan benar dan tidak boleh sembarangan.
Nah ini pertama, hendaknya seseorang memilih pasangan yang baik kalau ingin mendapatkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang kedua, agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, hendaknya kita memulai pernikahan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jangan memulai pernikahan dengan cara maksiat, seperti yang terjadi di beberapa tempat. Dalam pernikahan di situ ada dihidangkan minuman keras, dihidangkan perkara makanan yang haram. Ini akan mengurangi keberkahan pernikahan. Sebutkan Al-Sahih Bukhari dari Abu Mas Al-Asy'ari, Abu Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Maka hadirin, hendaknya kita menghindari semua itu agar pernikahan kita diberkahi oleh Allah. Itu yang kedua. Lalu berikutnya, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hendaknya pasangan suami istri terus belajar agama. Allah berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka? Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Tabari, menjelaskan maksudnya. Kata beliau, alimuhum wa adibuhum. Menjaga keluarga dari neraka, yaitu dengan cara mengajari mereka dan mendidik mereka. Mengajari mereka dan mendidik mereka. Artinya, seorang suami harus bisa mendidik istrinya. Dan seorang suami juga harus bisa memahami ilmu agama. Karena kalau seorang suami tidak paham ilmu agama, bagaimana bisa dia tahu hak istri yang harus dia tunaikan? Dan kalau seorang istri tidak paham agama, maka bagaimana bisa dia tahu hak suami yang harus dia tunaikan? Dia harus belajar agama. Kalau tidak, rumah tangganya akan kacau balau. Sebagai contoh, bapak-bapak dan ibu, ini pertanyaan yang banyak lewat di telinga saya. Ada beberapa suami yang karena marahnya kepada istri, dia mengucapkan kata cerai. Dan cerainya bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, berkali-kali, lebih dari 3 kali. Padahal ketika suami sudah menceraikan istri, walaupun dalam keadaan marah, talaknya sudah jatuh. Dan kalau talak sudah jatuh pada istri lebih dari 3 kali, si istri sudah harus pisah. Tidak halal lagi suami menyentuh istrinya. Namun karena banyak para suami yang tidak paham seperti ini, sudah menceraikan, mengeluarkan kata cerai lebih dari 3 kali, dia masih menyentuh istrinya, masih menggauli istrinya, padahal itu perkara yang diharamkan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan pentingnya belajar agama. Lalu berikutnya, nasihat berikutnya, agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, hendaknya pasangan suami istri saling memahami dan memaklumi kekurangan pasangan. Saudara Isep, ketahuilah, saudara Septrianto, ketahuilah bahwasanya saudari Umi Kalsum bukanlah bidadari. Dan saudari Umi Kalsum, ketahuilah bahwasanya saudara Septrianto bukanlah malaikat. Pasangan kalian bukan malaikat. Pasangan kalian bukan bidadari. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan suami yang baik adalah orang yang mempergauli istrinya dengan baik, walaupun istrinya memiliki kekurangan. Dan seorang istri yang baik tetap melayani suami, walaupun suaminya memiliki kelemahan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 19, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, kalau kalian tidak suka mereka, tidak suka perilaku mereka, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai pasangan kalian, beberapa perilaku pasangan kalian, namun Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
Dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai seorang suami yang beriman membenci istrinya yang masih beriman. Jangan sampai membenci. Karena apa? Karena jika dia tidak suka dengan satu perangainya, bisa jadi ada perangai lainnya yang membuatnya ridho. Ya, suami mungkin tidak suka dengan satu perangai istrinya, tapi ketahuilah masih banyak perangai lainnya yang bisa jadi dia sukai. Dan istri bisa jadi tidak suka dengan salah satu perilaku suaminya. Maka sabarlah, karena bisa jadi dia memiliki perilaku lain yang masih disukainya. Karena itu hendaknya bersabar menghadapi kekurangan pasangan. Kalau timbul pertanyaan, saya tetap melayani suami saya tetap melayani menunaikan hak istri saya, tapi saya tidak mencintainya. Maka apa yang harus dilakukan oleh suami istri? Maka jawabannya, cinta bukanlah syarat untuk langgengnya rumah tangga. Rumah tangga tidak sah, tidak dikatakan sah dengan syarat datanya apa? Harus ada cinta. Cinta bukanlah syarat untuk berlangsungnya rumah tangga. Rumah tangga bukan semata-mata dibangun dasar cinta. Disebutkan dalam Anjil Umar bahwasanya ada seseorang di zaman Umar bin Al-Khattab, dia ditanya oleh suaminya. Suaminya bertanya, apakah kamu cinta kepada saya? Si istri menjawab, tidak. Akhirnya si suami ini pun mendatangi Umar bin Al-Khattab. Lantas apa nasihat Umar bin Al-Khattab? Fal takdib ihdakunna wal tudnir. Hendaknya si wanita tadi berdusta dan berkata yang baik. Artinya walaupun dia tidak cinta, tapi katakan saja cinta. Hendaknya dia berdusta dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada suaminya. Kenapa demikian? Falaisa kullul buyut itu benar 'alal hub. Karena tidak semua rumah dibangun di atas dasar cinta. Ya. Terus bagaimana? Walakin mu'asyaratun 'alal aqsad wal Islam. Akan tapi hendaknya rumah tangga dibangun di atas dasar akhlak yang baik dan akhlak yang sesuai dengan syariat Islam. Maka itulah langkah-langkah yang hendaknya ditempuh oleh saudara Septrianto dan saudari Umi Kalsum dalam menjalani rumah tangga yang sebentar lagi akan mereka masuki. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.